Halo semuanya, nama saya Sutanto Tan, saya atlet nasional sepak bola Indonesia. Awal perjalanan karir saya dimulai dari kota Batam. Di sana saya memulai sekolah sepak bola yang bernama Batam Junior. Beberapa tahun di sana. Setelah itu saya pindah ke Singapura. Satu musim saya bermain untuk kompetisi Liga U18 ketika saya berusia 16 tahun. Berselang 1 tahun saya pindah balik ke tanah air, ke Indonesia untuk membela beberapa klub yaitu Pelita Jaya, Persib Junior, Pelita Bandung Raya. Dan setelah itu di umur usia saya yang ke 20 tahun saya balik ke Singapura untuk memulai debut profesional pertama saya bersama Hougang United. Selang 1 tahun di sana, kemudian saya memutuskan balik lagi ke Indonesia untuk bermain pertama kali liga profesional saya di Indonesia, yaitu bersama Bali United. Dan saya membela beberapa klub juga di Indonesia, yaitu seperti Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, PSMS Medan, dan saat ini saya bermain untuk tim PSM Makassar. Jadi awal mula kenapa saya mendalami tentang sport psychology, yaitu saya muncul selalu ada pertanyaan tentang kenapa. Karena saya sudah melakukan latihan rutin pagi dan sore, saya sudah makan secara teratur, tapi tetap aja selalu ada ganjalan-ganjalannya itu. Nah, dan di sini di Indonesia ternyata ada yang namanya sport psy consulting. Saya dikenalkan oleh istri saya, Deli, bahwa ternyata di Surabaya juga ada. Saya diajarkan tentang menguasai diri, tentang memahami diri, tentang mental untuk terus maju gitu. Tapi ada beberapa tahap, tidak instan. Di sini juga saya belajar tentang bagaimana saya tetap tenang dalam keadaan pressure. Saya juga belajar tentang bagaimana saya lebih memahami menulis schedule saya, apa yang telah terjadi di setiap latihan supaya saya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Dan ya, saya merasa sangat terbantu dengan adanya sport psy consulting yang ada di Surabaya. Pada awalnya saya diberikan tes mental toughness, dan setelah itu saya dapatkan hasil dan saya dijelaskan tentang hasil itu. Baru setelah itu saya memulai coaching bersama Sport Psy Consulting. Ya, awal mulanya yang saya pelajari tentang lebih ke pemahaman saya sendiri, tentang kebiasaan-kebiasaan saya. Jadi menurut saya sendiri harus lebih konsisten tentang rutinitas yang positif. Jadi saya agak sedikit mengubah rutinitas saya. Di sana ketika saya merubah sedikit tentang kebiasaan saya, kelihatan dampaknya. Dan itu nggak bisa dilakukan instan. Tapi menurut saya sendiri harus lebih ke konsistensi. Nah, di situ saya belajar tentang banyak hal. Ketika saya under pressure, saya harus lebih calm, lebih tenang. Setelah itu baru saya lihat lagi ada apa permasalahannya, saya selesaikan. Salah satunya itu. Kalau dampaknya itu kelihatan ketika biasanya tanpa disadari saya sendiri hilang fokus untuk beberapa detik bisa di latihan atau di pertandingan. Nah, itu mungkin dikarenakan ya biasanya karena tekanan dari penonton atau beberapa kesalahan passing, kesalahan dasar yang kita lakukan. Nah, di sana kita langsung tanpa disadari kita menyalahkan diri sendiri. Tapi ya itu normal menurut saya. Yang sulitnya adalah gimana kita comeback lagi, kita balik lagi tapi dengan waktu yang cepat. Nah, di sini saya belajar untuk lebih tenang, kesalahan itu tinggal diperbaiki, udah itu balik lagi dan ikutin lagi ritme dari pertandingan atau latihan. Dan itu sangat membantu. Itu ketika saya memahami atau saya menguasai ilmu itu, saya rasa itu akan salah satu membantu saya untuk lebih baik lagi. Ya, kita nggak fokus ya, terkadang kita tiba-tiba buyar. Nah, di sana ketika saya buyar untuk beberapa detik, saya harus balik lagi. Nah, di situ saya memakai salah satu yang diajarkan, itu teknik centering namanya, menarik nafas melalui perut, menghembuskan lagi, jadi lebih ke pernapasan perut. Tapi ya saya juga harus merilekskan bahu saya, mungkin saya tanpa disadari saya lagi stres, saya lagi panik, ternyata itu lebih ke pemahaman diri saya sendiri. Contohnya ya ketika saya ambil penalty kick, itu untuk
memutuskan siapa yang menang atau free kick. Selain tenang, kamu juga harus fokus. Kebanyakan tenang tapi nggak fokus, atau fokus tapi nggak tenang ya. Di sini saya kombinasikan dua, dan ya itu membantu saya. Salah satu contohnya ya, saya sering memutuskan sesuatu sangat cepat. Mungkin bisa berpikir 2 kali lebih bagus. Tapi saya tetap, sampai saat ini saya tetap masih belajar, masih tetap coaching, lebih memahami lagi tentang hal ini. Tapi yang pastinya dari kehidupan sehari saya bisa belajar dari memberikan keputusan, atau ketika saya lagi bad mood atau lagi marah, saya lebih bisa kontrol sedikit tanpa memberikan efek yang tidak bagus buat saya dan orang lain. Menurut saya terus terang ini salah satu paket yang penting dalam sepak bola atlet. Kenapa? Karena atlet itu bukan hanya kamu latihan, menurut saya ya. Kamu latihan, kamu fight, itu penting hal itu. Terus makan kamu, istirahat kamu diatur. Tapi lebih juga ke mental. Bagaimana kamu menguasai diri kamu ketika kamu lagi ada pressure, kamu menguasai diri kamu lebih tenang, lebih calm. Coaching ini akan berapa ke kehidupan sehari-hari kita juga. Itu akan membantu gimana kita menguasai permasalahan yang kita miliki. Ya, begitu. Iya, di sini selain saya diajarkan untuk berpacu, untuk terus fighting tentang menguasai diri, juga saya diajarkan untuk tentang recovery. Artinya saya harus juga diajarkan untuk relax, nggak boleh terlalu stres, karena kan terkadang saya lupa waktu. Saya sendiri kadang saya latihan pagi, siang, sore, kadang juga malam, dan itu nggak bagus. Ya, orang bilang, wow, no off day, no off day. Tapi ya bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya kita harus ada recovery, karena kita bukan robot, dan kita juga perlu otot-otot kita beristirahat. Selain otot juga pikiran harus beristirahat, karena kalau kita mau fresh besoknya, kita harus tahu tentang hari recovery. Sport psychology itu penting. Saya kebetulan diperkenalkan di Indonesia, di Surabaya ini oleh Sport Psy Consulting. Saya bisa mengatakan bahwa saya belajar banyak, dan ini akan menjadi efek saya untuk kedepannya lebih bagus, dan saya yakin tentang hal itu. Buat teman-teman semua yang belum memahami tentang atau belajar tentang sport psychology, saya anjurkan untuk belajar, pahami diri Anda supaya performa bisa meningkat lagi ke depannya. Buat teman-teman yang sedang berjuang di SEA Games, semoga memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Jangan menyerah, terus semangat. Ayo Indonesia!